datang di Gensi dan Cuan membangun masa depan, tempat di mana kita akan ngobrolin seru seputar Gensi dan Cuan. Saya Delavia Cantika Mutiara akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Jadi di episode kali ini kita akan membahas gimana sih caranya Gen Z bisa menghasilkan cuan meskipun masih berstatus sebagai seorang pelajar. Buat kalian yang masih pelajar tapi bingung gimana sih caranya agar dapat cuan, ikutin terus ya. Nah, di sini saya tidak sendiri, sudah ada bintang tamu spesial yang menemani kita saat ini. Mari kita sambut Nabila. Halo. Halo Kak, Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya senang sekali saya diundang di podcast hari ini. Kakaknya gimana? Alhamdulillah juga baik. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya agar bisa datang di podcast kali ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dulu, ini bisa diminum dulu Iya Kak, iya. Ini rasa apa Kak? Apel ya? jeruk Oh Kak. jeruk. Kalau apel kan mungkin warnanya nggak kuning ya Kak. Iya. Yang kuning lainnya jeruk apa? Margisa kan bisa juga, iya. Ini Duluan? tadi saya Ya, kira ini anggur Kak. tos dulu dong, biar. Nah, oke, minum bareng-bareng. Enak kayak strawberry. Mirip Eh, durian Kak. iya lanjut aja Kak gimana? Nah, jadi ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih Kak. Ini usaha apa sih yang Kak Bila jalanin saat ini? Iya, tapi saya belum dipersilahkan untuk perkenalan diri. Oh, Jadi saya bisa langsung perkenalan diri aja. Perkenalkan nama saya Khorina Bila Kulukia. Biasa dipanggil Nabila. Saya kelahiran dari 2007. Oke, maaf ya teman-teman. Hari ini suara saya sedang tidak enak didengar karena ini Kak, kemarin saya teriak di itu. di acara ya Kak ya? Iya, ada acara saya teriak-teriak karena sampai ini suara saya habis. Akhirnya pas podcast diundang saat ini jadinya saya Suaranya agak ya serak-serak. agak serak. Jadi ya maaf ya Kak ya Iya nanti. Kak, nggak apa-apa. Jadi langsung saja ya Kak pertanyaannya tadi yang Kakak tanyakan. Jadi saya ada dua. Yang pertama saya ada afiliator atau affiliate. Yang kedua ada apa ya? Kayaknya bisa tebak nggak? Apa tuh Kak? Berwirausaha, yaitu jualan dimsum gitu Kak. Kalau boleh tahu ini sejak kapan nih Kak bilang menjalankan usaha ini? Oke, jadi untuk affiliate itu saya di pertengahan kelas 10 dan untuk yang berjualan berwirausaha sendiri itu saya ada di kelas 11, awal-awal kelas 11 kalau enggak 10 akhir gitu Kak. Tadi kan kalau yang affiliate itu gimana Kak? Maksudnya prosesnya dari awal persiapannya itu seperti apa yang perlu dipersiapkan? Ya, jadinya kalau affiliate itu agak prosesnya sedikit panjang ya Kak. Karena kita perlu kayak melengkapi data-data yang kita butuhkan. Kalau nggak gitu kita juga harus kayak daftar-daftar kalau kita belum punya. Jadinya saya pertamanya dari awal kelas 10 itu saya sudah menyiapkan seperti kayak akunnya itu sendiri di aplikasi yang sudah saya rencanakan untuk affiliate, dan itu saya kan masih di bawah umur. Iya, Nah, itu belum punya KTP dan juga belum punya rekening. Kan syaratnya, salah satu syaratnya juga ada dua itu ya, Kak. iya. Jadinya saya memakai akun, mohon maaf, kayak data-data dari Orang orang tua. tua saya, yaitu ayah saya. Jadi KTP ayah saya masukkan ke data affiliate, terus rekeningnya juga saya masukkan, terus kayak nomor-nomor kakak mungkin, dan juga banyak lah intinya data-data yang dimasukkan dengan atas nama eh, orang tua saya atau ayah saya itu. Jadi kalau akun itu punya milik saya sendiri, tetapi untuk data-data untuk affiliate itu saya ya benar sekali. Jadi itu memakai akun orang tua saya, begitu Kak. Lalu kalau untuk awal mulanya ini seperti apa sih kok bisa kepikiran wah ingin membuat akun untuk Ya, affiliate itu seperti apa? awalnya kan di zaman sekarang ya, khususnya para Gen Z, itu sudah di support oleh teknologi ataupun media sosial. Jadinya saya memanfaatkan eh, sistem tersebut untuk
mungkin bisa membranding diri, kalau nggak gitu kita juga menghasilkan uang gitu. Jadinya saya memanfaatkan itu juga saya kayak berpikiran, oh affiliate ini mungkin bisa ya jadi kayak iya sampingan Sampingan. saya selain saya sekolah. Nanti kan pulang sekolah juga nganggur ya Kak, jadinya Iya. bisa buat sampingan untuk affiliate untuk konten-konten mungkin buat konten kalau nggak gitu edit konten kalau nggak gitu ya kayak intinya sampingan lah ya Kak biar kita itu nggak nganggur-nganggur banget apalagi Gen Z zaman sekarang jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Apalagi di era digital Iya seperti benar sekarang sekali ini ya ya, Kak ya. jadi harus memanfaatkan di era digital ini gitu Kak. Lalu ini Kak Bella kan juga nggak cuman affiliate ya, Iya, ada jualan gitu. Jualan iya. apa tuh Kak? Jualan dimsum Kak, berwirausaha dimsum gitu Kak, kayak semacam cemilan atau makanan gitu yang sedang ngetren di Gen Z gitu. Apalagi Kak Bila ini kan saat ini sekolah juga jurusannya berkaitan dengan Iya, kuliner ya Kak ya. iya berkaitan dengan kuliner dan juga memasak gitu Kak. Jadinya mungkin saya juga bisa memanfaatkan dari ilmu yang saya berikan di sekolah untuk saya terjunkan ke wirausaha kalau nggak gitu ya ke affiliate itu juga gitu. Lalu ini kenapa Kak kok kepikiran bisa jualan dimsum nggak yang lain? Gini Kak, awalannya kan dimsum itu kayak ngetren ya di era-era di 2000 berapa ya? Sekarang kan 2025 ya Kak ya. Iya. Dan ngetrennya itu di sekitar 2023. Dan jadinya itu saya kayak wah, ini makanan ngetren. Ini kalau dijual di daerah saya kan belum ada yang jual ya, Kak. Jadinya saya kayak ada pikiran, wah kalau ini dijual ini pasti laku karena di daerah saya belum ada dan ini sasarannya dari jualan dimsum ini kan nanti sasarannya para Gen Z. Jadinya saya juga kan kenalan juga banyak. Jadinya saya memanfaatkan kenalan saya banyak dan juga memanfaatkan kalau di daerah saya belum ada yang jualan dimsum. Jadi itu saya berpikirannya awalannya itu dari itu. Jadi faktor utamanya juga melihat adanya peluang yang cukup besar Benar ya Kak sekali ya. Kak. Ya. Apalagi kalau sekarang Gen Z ya Kak ya, Iya benar sekali. senang Jadi iya jajan seneng gitu. jajan, seneng cemilan. Kalau kayak gitu makan makanan yang sedang ngetren itu nanti pasti diburu gitu ya Kak. Jadinya kita memanfaatkan mungkin eh kalau seumpama ya jualan dimsum itu nggak hanya dimsum saja. Iya. Nanti ada kalau ada yang ngetren lagi ya dijual lagi, tetapi dimsumnya masih ada karena itu ciri khas dari kita buka usaha itu menunya yang pertama itu juga dimsum tersebut gitu. Jadi nanti kita kayak ditambah-tambah dengan cemilan yang ngetren-ngetren Iya. gitu. Tapi kalau dilihat-lihat nih Kak, affiliate sama yang jualan dimsum ini peluangnya atau potensinya lebih besar yang mana? Kalau menurut saya itu lebih langsung berwirausaha, tetapi semua itu kan juga ada plus minusnya gitu ya Kak. Jadi kalau saya lebih ke wirausahanya. Cuman ya itu kayak kita sangat mengurus energi dan juga kayak bolak-balik mundar-mandir untuk Iya. COD ya Kak, untuk buat beli bahan, buat beli bahan-bahan untuk packing. Kalau nggak gitu ya kayak buatnya itu kan juga butuh tenaga yang ekstra untuk berwirausaha. Jadi gitu, Kak. Kalau itu tadi kan dibantu sama teman ya Kak ya, Iya benar, berapa orang jadi yang menghandle itu Kak? yang menghandle dua orang, saya sama teman saya. Jadi nanti seumpama gini ya Kak, kan kalau berdua ya Kak, itu lebih enak, lebih kayak kita handle-nya bisa bareng-bareng gitu loh Kak. Kalau satu orang nanti kita sudah masak, terus memasarkannya sendiri, terus kayak ditaruh di media sosial itu kita kayak ngedit-ngedit pamflet, kalau nggak poster itu kan juga sendiri. Kalau berdua nanti kan kayak nanti kita bisa saling bagi tugas. Nanti seumpama sini masak, nanti saya yang urusan packing. Kalau nggak gitu sini masak, nanti saya ngedit gitu loh Kak. Iya. Jadinya kita bisa saling menghandle Bagi tugas bersama. ya Kak Iya, ya, biar nggak gitu. Iya, kerepotan. bener banget. Jadinya kita saling nanti kalau ada yang repot ya udah kita bantuin kayak saling membantu gitulah Kak, kayak kondisional aja. Iya. Kayak nggak harus teman saya di media sosial sama memasarkan terus saya masak terusan enggak. Jadi saling kayak handle bersama gitu. Kalau itu bagi hasilnya itu juga gimana Kak? Kan dua orang ya Iya, setengah gitu ya. ya kita bagi hasil nanti seumpama ya Kak, nanti ini seumpama 100% gitu ya, 100% terus nanti kita yang di 20% itu kita masukkan ke
kita, kayak seumpama gajian kita lah gitu loh ya Kak. Jadi nanti sisanya itu kan masih sisa 60 ya Kak. Yang 30 kita masukkan ke tabungan, terus yang ya sisanya kan 50. Nanti kita bisa masukkan keuangan dibagi dua, tetapi itu Kak. Nanti kayak kita taruh di kayak seumpama tabungan lah intinya. Terus yang satunya nanti kita masukkan ke kayak arjen-arjennya nanti kalau usaha, kalau nggak gitu terus nanti kita putar balik ke modalnya gitu, diputar balikan gitu loh Kak. Jadi yang satu ada modal, ada ke itu juga hasilnya juga gitu loh Kak untuk kita gitu. Jadi seperti itu ya Kak Bila ya. Iya benar sekali Kak. Nah, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda yang satu ini. Orang di dunia, mereka yang suka petek dan mereka yang tidak suka petek. Dan mereka-mereka yang tidak suka petek ini jika ditanya, kapan terakhir kali kamu makan petek? Biasanya jawabannya mirip denganku. Dulu terakhir kali aku makan petek itu waktu aku masih kecil. Cobain. Dikasih oleh tante-tanteku yang iseng. Cobain. Aku masih bocah kan, ya nurut-nurut aja. Begitu ku gigit, rasanya aneh, pahit. Dan yang pasti bau banget. Bau ya? Enak tahu. Enak banget. Sejak hari itu, setiap aku ditanya orang, kamu suka pete nggak? Jawabku selalu, enggak. Kalau lagi ada di meja makan, aku jauh-jauhin. Kalau lagi makan di luar, aku nggak pernah pesen. Dan kalau ketemu di dalam nasi kotak, pasti aku pinggir-pinggirin. Sampai suatu hari, kakakku menikah dengan seorang gadis yang ternyata fanatik pete. Sejak mereka menikah, hampir setiap hari masakan di rumah adalah pete, 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 dan pete. Hari itu, kakakku bersikeras suruh aku coba pete yang dibuat oleh istrinya. Iya. Ya, kalau mau jujur, pete yang ini memang gemuk-gemuk, mengkilat, kelihatan segar, dan entah kenapa wanginya mengundang. Ketika akhirnya aku coba, ternyata kali ini aku suka. Rasanya bukan lagi pahit, tapi gurih. Kriuknya bukan lagi aneh, tapi renyah. Dan aromanya bukan lagi bau, tapi harum. Aku jadi sadar, seumur hidupku, aku pikir aku gak suka pete. Hanya karena satu gigitan hari itu, jauh di masa lalu. Ternyata banyak hal yang kita gak suka, hanya karena kita gak pernah lagi mau coba. Produk buatan Indonesia, sayangnya seringkali seperti pete. Ini buatan Indonesia. Emang bagus? Bagus banget. Ah, masa sih? Padahal hari ini keadaannya sangat jauh berbeda. Kini banyak sekali produk buatan Indonesia yang memang benar-benar bagus. Bahan bakunya sudah yang terbaik, proses produksinya berstandar tinggi, dan macam dan jenisnya juga sudah banyak banget. Memilih jadi mudah karena pilihannya antara bagus dan bagus banget, antara gemes dan gemes abis. Mereka juga banyak menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal, sehingga dampak ekonominya langsung dirasakan bangsa kita. Jadi, mungkin pesan dariku, yuk kita berikan kesempatan untuk produk buatan Indonesia ketika ingin berbelanja. Sebut saja ajakanku, filosofi pete. Yang kita tidak suka dahulu kala, mungkin saja kini malah bikin jatuh cinta. Ini Uli. Dia adalah mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada.
Dia seneng banget bisa ketemu dengan teman dan lingkungan baru. Ini Obed, mahasiswa tingkat akhir di UGM. Dia sangat semangat mengerjakan skripsi. Sampai akhirnya, Obed bisa lulus dari UGM. Halo Mas Makasih, Ubed, Mbak. selamat wisuda ya. Makasih. Selamat ya. Mbak, makasih, Mbak. Thank you. Ayo, Mbak, foto Mbak di situ. Tapi, kehidupan setelah kuliah tidak semudah yang dibayangkan. Obed sadar bahwa dia harus mempersiapkan karir dan masa depan. Sebagai mahasiswa baru, Uli pun merasakan kecemasan yang sama. Kalian mahasiswa atau alumni yang memiliki kecemasan karir seperti mereka, kalian bisa temukan jawabannya di UGM Karir. Berikut adalah beberapa fitur dari UGM Karir. Pertama, Kampus Hiring. Bagi mahasiswa tingkat akhir dan alumni, dapat memanfaatkan fitur ini untuk mendaftar pekerjaan. Teman-teman juga bisa memonitoring proses pendaftaran sampai dengan diterima. Kedua, Company Internship. Buat kamu mahasiswa, bisa cari tahu informasi magang, dan kamu juga bisa mendaftarkan diri kamu untuk magang di perusahaan impianmu. 3. Job Fair. Kamu bisa mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, dan kamu juga bisa berinteraksi langsung dengan berbagai perusahaan. 4. Company Talk. Kamu bisa mendapatkan presentasi dari perusahaan seperti profil perusahaan dan strategi pengembangan karir. Dan selanjutnya, Career Counseling. Kamu bisa konsultasikan karirmu dengan psikolog handal. Semua fitur UGM Karir bisa kamu dapatkan di aplikasi SeaMaster UGM. Itu tadi beberapa fitur dari UGM Karir. Mas, kok di sini? Ini tuh kursi saya. Kursi saya. Dah, sana. Mari. Temukan karir dan impianmu di UGM Karir. Nah, sebelum kita melanjutkan ke perbincangan kita di segmen kedua kali ini bisa sambil diminum. Iya, oke Kak, diminum lagi. Iya, saya sangat haus ya Kak hari ini karena udah suaranya habis. Terus ya ditanya-tanya juga. Ini ya Pak, ayo kita tos lagi Kak. Ya ini udah itu ya. Lewat mana ya Kak? Gini. Bingung ya hostnya. Ting, kita minum lagi. Bingung lagi. Iya, dah. Yuk lanjut Kak. Gimana? Nah, kalau untuk Kak Bila ini pernah nggak sih kayak ada kesulitan yang pernah dihadapi selama menjalankan ini selama ini? Tentunya ada sih kalau untuk berwirausaha itu kan pengennya itu kan setiap hari ya Kak. Karena kalau setiap hari kan sudah cuannya lah bisa berkali-kali lipat. Nah itu saya itu kayak harus merelakan kayak cukup 2 hari aja karena saya sekolahnya itu full day dan di hari Sabtu dan juga hari Minggu itu kan libur. Jadi itu saya memanfaatkan di hari libur saya untuk berwirausaha. Tetapi untuk yang seperti kayak konten untuk affiliate itu saya kalau seumpama ada tugas dari sekolah untuk seperti PR gitulah Kak, itu saya kerjakan di sela-sela jam kos saat di sekolah, kalau nggak gitu di jam istirahat. Kalau nggak gitu saya intinya nyicil-nyicil ya Kak, nanti biar dari rumah saya nggak terlalu berat, terus saya bisa langsung lanjut untuk ngonten di affiliate tersebut. Jadi gitu Kak. Diusahakan agar tidak mengganggu kewajiban
Iya, iya benar Kak, karena jadi siswa itu yang dinomorsatukan tetap harus belajar walaupun kita berwirausaha ataupun kita ada kesibukan yang lain. Jadinya kita nomor satu tetap belajar gitu. Pernah nggak sih Kak kayak keteteran bertabrakan nih antara tugas sekolah maupun yang lain, terus dari bisnis ini kayak akhirnya harus memilih salah satu nih, kayak Iya. harus dikerjakan yang mana dulu gitu. Iya, kalau itu sih sering ya Kak, karena saya di sekolah juga mengikuti organisasi dan itu juga sangat melelahkan intinya. Terus itu jadi saya udah berwirausaha di hari Sabtu, Minggu, terus saya di hari-hari biasa kayak weekday itu saya ngonten gitu Kak. Jadinya saya kayak terus nanti biasanya di sekolah itu ada event juga. Nah, itu saya bingung. Ini ada tugas event, belum edit konten, belum ngonten lagi, terus belum itu hari Sabtu Minggunya untuk berjualan. Jadinya kayak saya itu bingung. Ini ngehandle-nya gimana? Jadinya harus ada solusinya itu juga harus ada yang direlakan, mungkin ada yang ini nggak ke ya kayak nggak ke itu ya nggak keurus terus ada juga yang harus dinomorsatukan tetapi yang tetap di sekolah sih yang dinomorsatukan karena bagaimanapun itu juga tanggung jawab kita untuk mengikuti organisasi gitu jadinya ya tetap ada sih Kak jadi harus merelakan dari salah satu tersebut gitu. Terus kalau untuk responnya orang tua Kak Bila sendiri ini seperti apa nih kalau di rumah lihat wah bikin konten gitu, itu seperti apa Kak? Kalau orang tua saya itu sangat mendukung saya dan juga, terserah sih, aslinya kayak, "Udah nggak apa-apa gitu aja, udah terserah, yang penting, itu juga bermanfaat untuk saya dan juga bisa kalau bisa ya bermanfaat bagi orang lain," gitu juga. Jadinya orang tua saya sangat mendukung kalau saya ngonten, wah, eee, walaupun bukan nggak seberapa sudah dapat penghasilan walaupun kecil gitu. Terus kalau untuk berwirausaha juga nggak apa-apa, itu kan juga melatih, mental kita juga ya, Kak, untuk kita menemui konsumen, itu kan juga butuh mental yang kuat untuk mungkin kita bisa memasarkannya, kalau nggak gitu kita waktu COD, kita bicaranya gimana, kalau nggak gitu kita organisasi juga gimana. Jadinya orang tua sangat support saya dan mendukung saya, terserah saya jalannya mau kemana tetapi tetap kalau bisa bermanfaat bagi saya dan juga orang lain gitu, Kak. Apalagi kalau sampai bisa menghasilkan cuan itu kan juga lumayan ya. Iya, buat tambahan uang saku gitu, Kak. Seumpama kan anak Gen Z zaman sekarang kan kebutuhannya banyak. Nanti kayak FOMO-FOMOan gitu ya, Kak. Jadi kita kayak mungkin uangnya juga sebagian bisa dibeli untuk kebutuhan itu. Tapi kalau bisa ya kebutuhannya yang penting. Kalau nggak penting, kalau kayak FOMO-FOMOan yang nggak penting, nggak usah deh kalau kata saya. Jadinya tetap yang kebutuhan yang penting aja gitu. Enggaknya kan kalau pengen beli barang-barang itu sudah bisa nggak minta orang tua. Iya, benar sekali. Soalnya kan orang tua yang dipikir juga nggak hanya satu gitu, Kak. Oh iya, dengar-dengar Kak Bila ini sewaktu kecil juga pernah berjualan ya Kak ya? Iya, bener banget, Kak. Itu nggak tahu ya, nggak tahu kayak dari kecil sampai sekarang itu kayak saya sudah menemukan, oh ini saya suka berwirausaha, saya suka berjualan. Jadinya saya kayak suka aja jadinya ya udah saya punya skill berjualan ya udah saya pakai aja gitu iya jadinya dari kecil itu Kak kalau boleh saya cerita ya Kak itu dari kecil saya itu waktu SD kalau nggak salah kelas 3 kalau nggak kelas 4 itu jualan gelang kakaknya tahu manik-manik nggak iya yang kecil-kecil itu nanti aku beli di toko ya toko biasa sih kayaknya kayak toko kelontong lah mungkin itu saya beli eh berapa gitu nanti aku ronce pakai tali yang bening itu namanya apa aku lupa Kak Yang kayak yang bisa melat-melat gitu iya ya, benar Kak, ya? itu terus nanti aku biasanya satu hari udah dapat 20 gelang kalau nggak 30 gelang nanti itu kan sama teman saya ya Kak terus nanti kalau sekolah di SD itu saya jualan kayak keliling kelas ini siapa yang mau terus nanti juga ada yang pesan aku mau dong request namanya ini aku mau request dong namanya ini pokoknya dari requestan jadi kayak lumayan gitu nanti pulang sekolah kan itu pulangnya juga masih siang ya Kak kalau SD jadi nanti pulang sekolah bisa saya sisihkan waktu untuk membuat gelang tersebut terus untuk zaman COVID pandemi itu juga saya memanfaatkan waktu saya di rumah kan daring ya Kak itu dan daring itu kan
Nggak satu hari full, kayak sekarang kan sekolah sampai dari jam 7 pagi sampai jam 3 ya Kak, dan itu kan cuman beberapa jam kan, terus itu bisa saya manfaatkan dengan jualan online shop. Jadi nanti saya mungkin bisa COD dengan konsumen, terus saya juga bisa memasarkannya lewat grup WhatsApp. Kalau nggak gitu saya juga bisa memasarkan di media sosial yang lainnya gitu. Jadi saya memanfaatkan platform yang ada dan juga memanfaatkan skill saya dan juga waktu saya yang waktu dulu waktu pandemi Covid dan juga saya waktu masih SD. Jadi gitu. Sampai terbawa sampai sekarang gitu. Padahal itu masih terbilang masih kecil ya Kak ya. Iya benar sekali. Kok sudah kepikiran pengen jualan gitu. Inspirasinya dari mana sih Kak? Kalau itu sih dari orang tua saya juga, karena orang tua saya juga pekerjaannya sebagai pedagang. Jadi saya kalau bisa ya meneruskan, kalau nggak gitu menambah kayak berdagang kan juga ada caranya sendiri. Mungkin dari semua orang bisa berdagang, tapi tidak memiliki cara yang unik gitu Kak. Jadi saya kalau bisa berdagang dengan cara yang unik, kalau nggak gitu saya bisa menginovasikan eh, perdagangan tersebut gitu Kak jadinya. Jadi saya termotivasi dari orang tua saya dan juga mungkin di sosial media juga, kan anak Gen Z kan juga bisa, nggak hanya orang tua atau enggak orang yang sudah bekerja, tetapi anak-anak Gen Z yang masih sekolah juga bisa berwirausaha gitu. Apalagi kalau sudah dimulai dari awal kan peluangnya bisa lebih besar. Iya, benar sekali, karena kita sudah mempersiapkan mental dari awal, mempersiapkan skill dan juga yang lain-lainnya gitu, Kak. Terus kalau untuk Kak Bila sendiri ini untuk kedepannya setelah lulus dari SMK ini ingin meneruskan seperti apa nih Kak? Mau membuat usaha sendiri, outlet mungkin bisa membuka cabang dimsum, Iya. yang lain itu rencananya maunya seperti apa Kak? Ya, kalau itu rencana saya sih, yang pertama pastinya tetap ingin belajar yang ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, Kak. Tetapi saya juga nggak hanya belajar saja, tetapi saya juga bisa meneruskan skill saya, apalagi saya sudah tergabung di affiliate dan juga mempunyai usaha eh, makanan yaitu dimsum. Jadinya saya nanti semoga saja saya diberikan rezeki yang lancar biar bisa bebarengan itu Kak. Nanti saya bisa belajar, bisa affiliate dan juga nanti saya juga bisa membuka cabang-cabang dimsum yang belum ada gitu loh Kak. Seumpama kan masih ada di daerah ini belum ada, nanti bisa saya kayak franchise gitu Kak. Jadinya gitu. Terus untuk Kak Bila ini ada nggak nih pesan atau motivasinya untuk bisa disampaikan ke Gen Z penonton kita saat ini? Oke, jadi kesan pesan saya kepada Gen Z zaman sekarang, jangan takut untuk memulai proses apapun. Kalau kamu bisa, kalau kamu berniat, kalau niat kamu sudah mantap, berarti kamu itu sudah tinggal melakukan prakteknya saja. Jadi jangan takut, jangan sampai kamu nanti terlambat untuk mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah bisa merasakan apa itu keberhasilan. Karena kalau kita sudah mencoba itu 50% gagal, tetapi 50% juga kemungkinan kalian akan berhasil. Tetapi kalau kalian tidak mencoba, kalian akan 100% gagal. Begitu, Kak. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, kuncinya itu jangan takut mencoba hal-hal baru, jangan Benar. apalagi kan biasanya mempunyai pikiran negatif kayak wah ini Iya, iya. Biasanya kan kalau pemuda zaman sekarang, Gen Z zaman sekarang itu nggak maunya karena gengsi gitu, Kak. Jadinya kayak sulit membunuh gengsi itu. Kalau bisa, kalian juga mencari kayak lingkungan kalian yang clean gitu ya. Jangan sampai lingkungan kalian itu toksik. Begitu aja, Kak. jadi itu tadi ya Kak Bila ya. Ya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita kali ini. Tetap ikutin podcast kita untuk terus mendapatkan motivasi maupun yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.